Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dedi Saputra dari kelas AKI semester 4 NIM 1911110074. Mata kuliah praktek ibadah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Hadas dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Hadas kecil. Secara umum, ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan pantat atau punggung yang tidak dapat menempel di alas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan melakukan taharah syariah yang disebut wudu. Hal ini dipertegas dengan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika mau sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Juga dari kata Nabi SAW yang artinya, Allah tidak menerima sholat tanpa penyucian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib dan mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan air mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. Tiga perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lainnya sebelum bersuci. Bagaimana cara membersihkannya? Dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada ala safarin aw jaa hadum minkum minal ghaiti aw lamastumu nisaa alam yatik falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dasar hukumnya ada pada firman Allah yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dan firman lainnya yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Quran Surat Al-Baqarah 222. Baiklah, itulah dari materi saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.